Tahun demi tahun, rakyat kecil terus dikejar kewajiban pajak dan diminta hidup hemat. Tapi di sisi lain, RUU perampasan aset di DPR seolah jalan di tempat dan tidak diketok palu. Pertanyaannya, kenapa RUU ini begitu ditakuti? Hari ini kita bakal bedah tuntas. Katanya ada wacana penerbitan Perpu perampasan aset oleh Presiden Prabowo. Lantas, bagaimana hukum ini bekerja memiskinkan koruptor dan kemana sebenarnya uang hasil sitaan itu akan digunakan? Ya udah teman-teman, tanpa berlama-lama, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Tiang Politik. Di tiga teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum. Itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif dan kami siap untuk membahas bersama tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termaksud penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat memperkuat substansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Pernah nggak kamu mikir, kenapa rakyat kecil yang nunggak pajak atau terpaksa nyuri karena lapar, hukumannya cepat dan dimiskinkan seketika? Tapi pas oknum pejabat nilep uang rakyat triliunan rupiah, hukumannya cuma dipenjara sebentar, lalu pas bebas tetap bisa senyum manis, menikmati rumah megah dan simpanannya. Ternyata jawabannya simpel, penjara itu nggak bikin koruptor takut. Yang paling mereka takuti cuma satu, dimiskinkan. Tapi anehnya, ada satu senjata sakti bernama Perpu perampasan aset yang bisa nyita habis harta haram mereka tanpa berbelit-belit. Anehnya, aturan ini terus-terusan diulur-ulur dan bikin banyak pejabat di atas sana mendadak kebakaran jenggot. Tadi kan Pak Menkum juga sudah menyampaikan bahwa saat ini RUU perampasan aset sedang dikaji ulang lagi begitu ya Pak. Boleh nggak Pak disampaikan juga proses dari DPR sendiri? Dikaji ulang. RUU perampasan aset pada saat ini sudah berproses di DPR dan tentunya Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan khususnya Komisi Teknis yaitu Komisi 3 yang sedang membahas pada saat ini sedang meminta partisipasi publik yang sedemikian banyak. Banyak animo dari kumpulan masyarakat, organisasi, profesi maupun perorangan yang ingin memberikan masukannya. Sehingga kemarin Komisi 3 pada saat reses pun tetap terus membahas partisipasi publik dari rancangan undang-undang perampasan aset. Nah, pada saat masa reses ini kami akan meminta laporan dari Komisi 3 sudah sejauh mana dan kemudian nanti kita akan evaluasi bagaimana tata cara pembahasan dan hal-hal teknis lainnya yang kita akan bahas undang-undang perampasan aset yang selama ini sedang dibahas. Yang adalah, kenapa sih Pak RUU perampasan aset yang sangat ditakuti oleh koruptor itu seolah-olah itu seperti ditunda-tunda, jalan di tempat, bahkan semakin kesini sepertinya itu dijauhi atau dihindari untuk dibahas dan disahkan. Padahal itu kan adalah hal yang paling dikhawatirkan oleh para koruptor Pak. Itu kenapa Pak? Pertanyaan besarnya, apakah aturan ini beneran bentuk keadilan buat rakyat, atau justru DPR punya alasan lain, sampai alergi banget sama pembuktian terbalik? Tonton video ini sampai habis karena kita bakal bedah 3 rahasianya dengan bahasa yang sangat simpel. Dan sebelum lanjut, tumpahin pendapat kamu di kolom komentar. Setuju nggak kalau harta koruptor langsung disita tanpa sisa? Berikan usut konflik, segera sahkan undang-undang perampasan aset, rampas harta balik-balik itu. Yang konon katanya sampai 1.000 triliun, miskinkan mereka. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, mari kita tunjukkan bahwa rakyat kecil tidak tinggal diam dan tidak bisa terus-menerus dibodohi. Tekan tombol like dan subscribe sekarang juga sebagai bentuk dukungan kamu terhadap transparansi dan penegakan hukum yang adil di negeri ini. Bagikan video ini ke grup-grup WhatsApp dan media sosial kamu, karena semakin banyak rakyat yang paham hukum, semakin sempit ruang gerak para oknum yang suka menggerogoti hak-hak kita. Dan khusus hari ini, coba tulis di kolom komentar, dari kota atau daerah mana kamu menonton video ini. Mari kita lihat seberapa luas barisan rakyat yang peduli dan ingin melihat Indonesia bersih dari praktik korupsi. Simak pembahasannya sampai detik terakhir, karena di bab ketiga nanti kita akan bongkar kemana sebenarnya uang triliunan hasil sitaan itu akan mengalir. Keadilan harus dikawal, yuk kita mulai. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Perpu perampasan aset ini sudah saatnya diterbitkan untuk memiskinkan para koruptor? Dan apakah Presiden Prabowo akan berani mengambil langkah tegas ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita berdiskusi bersama-sama. Jika kita jujur melihat realita di lapangan, ada satu pertanyaan besar yang selalu mengganjal di pikiran masyarakat awam.
mengapa setiap kali ada regulasi yang bertugas mengejar kekayaan oknum penyeleweng uang negara, proses pembahasannya mendadak berjalan sangat lambat? Rencana aturan perampasan aset ini bukanlah wacana baru. Draftnya sudah mengendap berdekade-dekade, berpindah dari satu periode kepemimpinan ke periode berikutnya, namun selalu saja tertahan di meja pembahasan. Setiap kali publik menagih kepastian, alasan yang dimunculkan ke permukaan selalu bernada formal dan berbelit-belit. Mulai dari alasan masih memerlukan kajian akademis yang mendalam, perlunya menyelaraskan pasal dengan regulasi lain, hingga kekhawatiran bahwa aturan ini dapat melanggar hak asasi manusia. Namun jika kita menggunakan logika sederhana rakyat kecil, ada ketimpangan yang sangat nyata di sini. Coba perhatikan kehidupan sehari-hari kita. Ketika seorang warga biasa terlambat membayar pajak kendaraan atau menunggak cicilan, aturan hukum dan sanksi administrasi bekerja secara sangat cepat, tegas, dan tanpa ampun. Tidak ada ruang untuk menunda-nunda. Tetapi giliran ada aturan saktinya yang berpotensi memiskinkan para oknum pejabat yang memiliki kekayaan tidak wajar, tiba-tiba seluruh proses hukum menjadi sangat hati-hati, penuh pertimbangan, dan membutuhkan waktu bertahun-tahun yang tak kunjung usai. Sikap mengulur-ulur waktu ini secara tidak langsung mengirimkan pesan yang kurang baik kepada masyarakat. Publik menjadi paham bahwa sistem hukum yang ada saat ini masih memiliki celah besar yang sengaja dibiarkan. Selama aturan penindakan harta haram ini belum disahkan, para oknum penyeleweng dapat bernafas lega. Mereka tahu bahwa meskipun tindakan mereka terendus, harta kekayaan yang sudah dialihkan atas nama keluarga, disimpan dalam bentuk aset mewah atau disembunyikan di luar negeri, akan tetap aman dan sulit tersentuh. Inilah alasan utama mengapa desakan agar pemerintah mengambil tindakan terobosan, seperti menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, semakin menguat dari masyarakat. Rakyat sudah lelah menyaksikan drama formalitas di parlemen. Publik membutuhkan kepastian hukum yang nyata bahwa negara tidak kalah oleh kepentingan segelintir pihak yang takut kekayaannya diperiksa secara terbuka. Teman-teman, koruptor tidak akan pernah jera kalau hukumannya cuma sekedar numpang tidur di penjara. Asetnya harus dirampas, pelakunya harus dimiskinkan. Nah, kalau kalian setuju Perpu perampasan aset ini segera dieksekusi, tulis dukungan kalian di kolom komentar. Untuk memahami mengapa regulasi ini begitu ditakuti oleh para oknum pejabat nakal, kita harus melihat lebih dalam bagaimana sistem hukum penanganan kasus kejahatan keuangan bekerja selama ini, dan bagaimana aturan baru ini akan mengubah seluruh peta permainan. Selama puluhan tahun, sistem hukum kita ibarat berjalan dengan satu kaki yang terikat. Ketika terjadi dugaan penyelewengan dana negara ratusan miliar, atau bahkan triliunan rupiah, beban pembuktian sepenuhnya berada di tangan aparat penegak hukum. Aparat harus bekerja ekstra keras selama bertahun-tahun untuk membuktikan alur kejahatannya dari awal hingga akhir. Menemukan dokumen perjanjian rahasia, melacak transaksi tunai yang disamarkan, hingga membuktikan niat jahat dari pelaku. Proses persidangan ini bisa memakan waktu yang sangat panjang, mulai dari tingkat pengadilan negeri, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Selama proses panjang yang memakan waktu berdarah-darah itu, apa yang dilakukan oleh para pelaku? Mereka bukan tinggal diam. Dengan sumber daya finansial yang melimpah dari hasil jarahan tersebut, mereka memiliki cukup waktu untuk menyewa tim pengacara termahal, memindahkan aset ke luar negeri, mengubah kepemilikan tanah dan bangunan atas nama kerabat jauh, hingga memutar uang haram tersebut ke dalam berbagai bisnis cangkang yang tampak legal. Ketika vonis pidana penjara akhirnya dijatuhkan setelah bertahun-tahun bersidang, kas negara seringkali sudah tidak mendapatkan apa-apa lagi. Uang rakyat yang hilang triliunan rupiah menguap begitu saja, sementara negara hanya mendapatkan raga seorang terpidana yang tidak lama kemudian bisa mengajukan remisi, potongan masa tahanan, atau menikmati fasilitas kamar penjara yang tergolong nyaman. Begitu masa hukuman fisiknya selesai, mereka keluar dan kembali menikmati kekayaan melimpah yang sudah diaman-amankan sejak awal. Sistem usang dan tidak adil inilah yang ingin dirombak secara total melalui mekanisme perampasan aset berbasis aset, serta penerapan prinsip pembuktian terbalik. Dalam konsep hukum yang modern ini, fokus penegakan hukum tidak lagi hanya mengejar dan menghukum fisik pelakunya semata, melainkan langsung menyasar dan memotong urat nadi utama mereka, yaitu harta kekayaannya. Lantas, bagaimana cara kerjanya secara sederhana agar dapat dipahami oleh masyarakat awam? Prinsip utamanya sangat simpel dan logis. Dalam hukum acara biasa, penegak hukum yang harus membuktikan seseorang bersalah. Namun dalam konsep pembuktian terbalik untuk perampasan aset, arah pembuktiannya dibalik secara total. Jika ada seorang pejabat publik, penyelenggara negara, atau aparat hukum yang memiliki profil kekayaan yang melonjak drastis secara tidak wajar,
Misalnya seorang pejabat dengan gaji resmi belasan juta rupiah per bulan, namun memiliki aset berupa deretan mobil mewah, puluhan sertifikat tanah, dan simpanan rekening mencapai puluhan miliar rupiah. Maka pejabat itulah yang wajib hadir di hadapan hukum untuk membuktikan dan menjelaskan secara transparan dari mana asal-usul seluruh kekayaan tersebut. Didapatkan secara sah dan halal. Jika pejabat tersebut mampu membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh dari warisan keluarga yang sah, hasil bisnis sampingan yang terdaftar dan membayar pajak, atau investasi yang legal, maka hartanya aman dan tidak boleh diganggu-gugat sedikitpun. Negara melindungi hak milik setiap warga negara yang diperoleh secara jujur. Namun sebaliknya, jika pejabat tersebut gagap, berbelit-belit, dan tidak mampu membuktikan asal-usul keabsahan harta melimpah tersebut berdasarkan profil pendapatan resminya, maka detik itu juga hukum menganggap harta tersebut sebagai aset ilegal hasil tindak pidana. Tanpa perlu menunggu proses peradilan pidana orangnya selesai yang memakan waktu bertahun-tahun, negara memiliki kewenangan konstitusional untuk langsung membekukan, menyita, dan merampas seluruh harta tidak wajar itu untuk dikembalikan ke kas negara. Inilah alasannya mengapa konsep pembuktian terbalik ini disebut sebagai senjata yang sangat adil sekaligus menakutkan. Aturan ini sama sekali tidak perlu ditakuti oleh rakyat biasa, petani, buruh, pedagang kecil, atau pejabat yang bekerja secara jujur dan bersih. Rakyat kecil tidak punya simpanan uang gelap puluhan miliar rupiah di bank atau rekening rahasia. Orang-orang yang bekerja keras secara halal tentu dapat dengan mudah menjelaskan asal-usul harta mereka. Yang panik setengah mati, ketakutan hingga tidak bisa tidur nyenyak, dan mendadak mencari ribuan dalih hukum hanyalah mereka yang selama ini menyembunyikan bangkai kekayaan haram dari hasil merampok hak-hak rakyat. Selain pembuktian terbalik, aturan ini juga dilengkapi dengan kemampuan pelacakan aset lintas batas secara terintegrasi. Penegak hukum tidak lagi bekerja secara manual. Sistem intelijen keuangan akan langsung menghubungkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Perbankan, hingga lembaga keuangan internasional. Transaksi mencurigakan, pembagian saham terselubung, hingga pembelian aset kripto atau properti di luar negeri dapat terdeteksi secara otomatis. Begitu alur dana haram tersebut terpetakan, sistem hukum dapat melakukan pembekuan seketika agar aset tersebut tidak sempat dicairkan atau dilarikan lebih jauh. Dengan kata lain, regulasi ini mengubah aturan permainan secara fundamental. Kekuasaan politik dan backup pejabat tinggi tidak lagi bisa menjadi perisai pelindung. Pengacara termahal pun tidak akan bisa menyelamatkan harta seorang oknum, jika ia tidak mampu menunjukkan bukti dokumen pembayaran pajak dan asal-usul dana yang sah. Pilihannya bagi para penyelenggara negara kini menjadi sangat jelas dan sederhana. Buktikan hartamu didapat secara halal, atau serahkan seluruh kekayaan tak wajar itu kembali kepada rakyat. Setelah memahami bagaimana mekanisme pembuktian terbalik bekerja untuk mengejar dan menyita harta haram, pertanyaan terbesar yang paling sering muncul di benak masyarakat awam adalah, kemana sebenarnya seluruh uang triliunan rupiah hasil penyitaan tersebut mengalir? Apakah uang raksasa itu benar-benar akan dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil? Atau hanya akan berpindah dari satu kantong lembaga ke kantong lembaga lainnya? Jawabannya sangat jelas dan tegas. Seluruh kekayaan hasil perampasan aset, baik berupa dana tunai di rekening bank, hasil lelang mobil mewah, penyitaan sertifikat tanah, hingga penjualan saham dan properti, tidak boleh menguap tanpa kejelasan. Secara mekanisme hukum dan keuangan negara, seluruh dana hasil sitaan tersebut wajib disetorkan secara penuh dan transparan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Dari kas negara inilah, dana raksasa yang berhasil diselamatkan dari tangan para oknum penyeleweng akan langsung disuntikan kembali ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Artinya, uang yang tadinya dinikmati secara sepihak untuk gaya hidup mewah segelintir oknum, dikembalikan fungsinya secara utuh untuk membiayai berbagai sektor vital yang menyentuh langsung denyut kehidupan masyarakat bawah sehari-hari. Mari kita lihat secara nyata apa artinya uang triliunan rupiah tersebut bagi kehidupan kita sebagai warga negara biasa. Setiap rupiah yang berhasil diselamatkan dari praktik penyelewengan adalah jataan fasilitas publik yang selama ini tertunda pembangunannya. Ketika triliunan anggaran negara bocor, dampaknya bukan sekadar angka statistik di atas kertas. Dampak nyatanya adalah anak-anak sekolah di pelosok daerah yang harus bertaruh nyawa melintasi sungai dengan jembatan gantung yang hampir putus. Dampak nyatanya adalah para pasien miskin yang harus mengantre seharian di rumah sakit daerah karena kekurangan fasilitas medis dan obat-obatan dasar.
Dampak nyatanya adalah para petani yang menjerit karena harga pupuk melambung tinggi serta langka di pasaran, atau anak-anak muda berijazah tinggi yang terlunta-lunta mencari lapangan kerja karena perekonomian daerah yang stagnan. Uang negara yang ditilep oleh para oknum tidak menguap begitu saja ke udara. Uang itu disedot dari anggaran yang seharusnya dipakai untuk memperbaiki jalan-jalan rusak yang menghubungkan desa ke kota, membangun pelabuhan rakyat agar harga bahan pokok di wilayah terpencil menjadi murah, serta menyediakan jaminan kesehatan dan pendidikan gratis berkualitas bagi keluarga tidak mampu. Setiap kali aksi penyelewengan terjadi, ada hak anak balita yang kekurangan gizi yang terampas, ada hak guru-guru honorer yang terabaikan, dan ada hak para pekerja kecil yang terabaikan. Oleh karena itu, tindakan memiskinkan oknum penyeleweng bukan sekadar bentuk hukuman atau balas dendam hukum semata. Miskinkan mereka adalah langkah penyelamatan ekonomi nasional. Dengan mengembalikan harta hasil perampokan tersebut ke dalam APBN, negara memiliki ruang anggaran yang jauh lebih sehat dan kuat. Pemerintah dapat menambah alokasi subsidi energi agar harga bahan bakar dan listrik tetap terjangkau oleh rakyat kecil, memperluas bantuan sosial yang tepat sasaran, menambal anggaran pendidikan, hingga mengurangi ketergantungan negara terhadap utang luar negeri. Inilah alasan utama mengapa narasi yang menyebut bahwa aturan perampasan aset ini terlalu kejam atau melanggar hak asasi adalah sebuah bentuk penyesatan logika yang sangat tidak masuk akal. Tidak ada hak asasi untuk menikmati harta dari hasil merampas hak hidup jutaan orang lain. Hak asasi yang sebenarnya dan harus dibela mati-matian oleh negara adalah hak seluruh rakyat Indonesia untuk menikmati fasilitas umum yang layak, mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, dan memperoleh kehidupan yang sejahtera di tanah airnya sendiri. Keberadaan aturan yang tegas ini juga memberikan dampak psikologis dan efek jera yang luar biasa bagi sistem pemerintahan kita ke depan. Selama ini, hukuman penjara tanpa pemiskinan terbukti gagal total menghentikan godaan untuk melakukan penyelewengan. Bagi sebagian oknum nakal, risiko masuk penjara selama beberapa tahun dianggap sebagai biaya operasional yang sepadan, selama seluruh kekayaan hasil kejahatannya tetap utuh dan aman menanti saat mereka bebas. Namun, ketika aturan pembuktian terbalik dan perampasan aset ini diberlakukan secara konsisten, kalkulasi dan logika berpikir para penyeleweng akan berubah total. Mereka akan sadar bahwa melakukan penyelewengan dana negara adalah tindakan yang sangat tidak menguntungkan. Bukan hanya raga mereka yang harus berhadapan dengan hukum, tetapi seluruh keluarga, anak, dan keturunan mereka tidak akan pernah bisa menikmati 1 sen pun dari uang haram tersebut. Ketika urat nadi finansial mereka dipotong habis sampai tak tersisa, kekuatan mereka untuk menyewa pengaruh politik atau membeli hukum pun akan runtuh seketika. Pada akhirnya, perjuangan untuk mengawal regulasi perampasan aset ini adalah perjuangan kita bersama seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita tidak boleh lagi bersikap apatis, cuek, atau menganggap isu hukum ini sebagai urusan para elit di tingkat atas semata. Ketidakpedulian masyarakat adalah celah terbesar yang paling disukai oleh para oknum untuk terus bermain-main dengan hukum dan mengulur-ulur waktu. Semakin masyarakat paham akan hak-haknya, semakin kita rajin mencermati setiap kebijakan, dan semakin bersatu suara rakyat dalam menuntut transparansi, maka semakin sempit pula ruang gerak bagi siapapun yang berniat menggerogoti keuangan negara. Keberanian negara untuk memiskinkan para perampok uang rakyat adalah cermin dari keadilan hukum yang sejati. Hukum yang tidak lagi hanya tajam ke bawah kepada rakyat kecil, tetapi juga sangat tajam dan tidak pandang bulu kepada siapapun yang berada di puncak kekuasaan. Di tengah riuh rendah berita politik dan berbagai kekecewaan yang seringkali melukai hati masyarakat, sebuah pertanyaan yang paling mendasar kerap terngiang di benak kita rakyat kecil. Apakah masih ada harapan bagi negeri ini untuk benar-benar bersih dari cengkeraman korupsi? Sebagai rakyat biasa yang setiap hari bekerja keras, memeras keringat di bawah terik matahari, membayar pajak tepat waktu, dan mematuhi setiap aturan yang berlaku, rasa lelah itu tentu sangat manusiawi. Kita lelah menyaksikan bagaimana uang yang seharusnya menjadi jalan mulus di desa-desa, menjadi obat bagi mereka yang sakit, dan menjadi jembatan mimpi bagi anak-anak sekolah, justru digerogoti oleh sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun, di tengah semua kepedihan dan dinamika tersebut, satu hal yang tidak boleh padam dari dalam dada kita adalah api harapan. Video ini hadir sama sekali bukan untuk menyudutkan pihak manapun. Bukan pula untuk memelihara rasa benci atau kebencian antar sesama anak bangsa. Sebaliknya, konten ini dibuat sebagai tempat kita bersama merawat optimisme, menyatukan rasa, dan menyampaikan pesan cinta yang tulus dari rakyat kecil untuk tanah air Indonesia.
Kita ingin menegaskan bahwa di balik sikap kritis masyarakat selama ini, ada rasa cinta yang begitu besar terhadap masa depan Republik ini. Kita harus meluruskan cara pandang kita. Menjadi kritis bukan berarti kita membenci pemerintah atau lembaga negara. Justru sebaliknya, kita bersuara karena kita sayang, karena kita peduli, dan karena kita tidak ingin melihat negara yang dibangun dengan darah dan air mata para pahlawan ini dirusak oleh praktik-praktik yang tidak terpuji. Kita percaya, di antara sekian banyak berita penyelewengan yang mewarnai media, masih sangat banyak pejabat, pimpinan, aparat penegak hukum, dan wakil rakyat yang bekerja dengan hati nurani yang bersih. Mereka adalah orang-orang hebat yang memilih tetap jujur di tengah godaan yang besar, orang-orang yang memilih diam bekerja tanpa pamrih, serta orang-orang yang mendedikasikan hidupnya demi kesejahteraan rakyat banyak. Kepada beliau-beliau para pemimpin, pejabat, dan wakil rakyat yang menjaga integritasnya dengan tulus, kami rakyat kecil menitipkan doa yang amat mendalam. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kesehatan, memberikan kekuatan lahir dan batin, serta membentengi langkah Bapak dan Ibu sekalian dari segala bentuk godaan. Kami tahu tugas dan tanggung jawab yang berada di pundak Bapak dan Ibu sangatlah berat. Menjaga kejujuran di era yang penuh tantangan ini, membutuhkan keberanian yang luar biasa. Yakinlah, setiap langkah bersih dan keputusan bijak yang Bapak dan Ibu ambil, demi membela hak rakyat kecil akan menjadi catatan kebaikan dan keberkahan yang tak terputus. Harapan terbesar kita bersama saat ini, adalah menyaksikan lahirnya kepastian hukum yang benar-benar adil dan berpihak pada kebenaran. Pengesahan regulasi atau rancangan undang-undang perampasan aset bukan lagi sekadar urusan prosedur birokrasi di atas kertas, melainkan sebuah simbol kemenangan nurani dan janji keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika aturan pembuktian terbalik dan perampasan harta haram ini benar-benar terwujud dan dijalankan secara konsisten, itu akan menjadi titik balik sejarah bangsa ini. Kita ingin melihat sebuah sistem hukum yang mampu mengembalikan setiap rupiah harta negara untuk kemakmuran rakyat, sekaligus memberikan pelajaran berharga bahwa kejujuran adalah nilai tertinggi di negeri ini. Momen perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini, harus kita jadikan sebagai panggung pembuktian persatuan seluruh elemen bangsa. Kemerdekaan sejati bukan hanya tentang terbebasnya kita dari penjajahan fisik bangsa asing puluhan tahun lalu, tetapi juga tentang terbebasnya bangsa ini dari bayang-bayang kejahatan keuangan yang menggerogoti kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Merdeka yang hakiki adalah ketika anak-anak petani, nelayan, buruh, dan rakyat kecil di pelosok negeri dapat menikmati fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang layak tanpa terenggut oleh tangan-tangan jahat. Mari kita buktikan di hari yang bersejarah ini bahwa rakyat kecil tidak pernah lelah dan tidak pernah menyerah. Kita akan terus berdiri bersama, merapatkan barisan, dan mengawal perjalanan bangsa ini dengan cara-cara yang damai, rasional, beradab, serta berbasis pada data dan fakta. Kita tidak boleh membiarkan diri kita diadu domba oleh narasi-narasi provokatif atau berita bohong yang memecah belah. Musuh kita yang sebenarnya bukanlah tetangga yang berbeda pandangan atau pilihan politik, melainkan mentalitas serakah dan perilaku koruptif yang merugikan kita semua. Perjuangan mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi memang membutuhkan waktu, proses, dan daya tahan yang panjang. Namun, selama rakyat tetap bersatu dan para pemimpin bersih tetap teguh memegang amanah, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk dicapai. Dari Sabang sampai Merauke, mari kita gaungkan semangat optimisme ini. Mari kita rawat rasa percaya bahwa Indonesia masa depan adalah Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, dan sepenuhnya bersih dari korupsi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa merides setiap niat baik dan perjuangan kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih masih bersama Tiang Politik. Teman-teman, setelah kita menyimak penjelasan yang panjang dan lebar tadi, gimana tanggapannya? Silakan tulis argumen tajam kalian di kolom komentar. Tapi ingat, jangan mencaci maki siapapun, jangan menyudutkan pihak manapun. Tunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab, bangsa yang cerdas, dan tidak bisa diadu domba. Teman-teman, mengapa publik sangat mendukung Perpu perampasan aset? Secara sederhana, Perpu perampasan aset adalah jalan pintas hukum yang sah secara konstitusi untuk memiskinkan koruptor tanpa harus menunggu proses peradilan yang berlarut-larut. Teman-teman, kita semua tahu
Selama bertahun-tahun, rakyat disuguhi pemandangan yang memprihatinkan. Rakyat kecil dikejar-kejar denda sampai harus mencari utangan saat rakyat kecil terlambat bayar pajak. Tetapi koruptor yang merampok uang negara hingga triliunan rupiah seringkali masih bisa tersenyum lebar. Mengapa demikian? Karena hukum pidana kita yang usang ini lebih berfokus mengurung fisik pelakunya, bukan merampas kembali hartanya. Teman-teman, seorang koruptor mungkin divonis penjara 5 hingga 10 tahun. Di dalam sel, tidak sedikit dari mereka yang masih bisa menikmati fasilitas mewah. Dan katanya, lebih parah lagi, begitu keluar dari penjara, mereka mendadak kembali menjadi orang kaya baru. Harta hasil curian yang disembunyikan atas nama anak, istri, kerabat, atau disimpan di rekening luar negeri tetap utuh. Hukum seperti ini, teman-teman, jelas tidak adil dan tidak memberikan efek jera sedikit pun. Oleh karena itu, ketika wacana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu oleh Presiden Prabowo mengemukakan dukungan publik mengalir sangat deras. Rakyat tidak butuh perdebatan pasal yang rumit di gedung DPR, yang rakyat butuh uang negara kembali dan fasilitas publik bisa dibangun. Teman-teman, pertanyaan paling mendasar yang sering muncul di tengah masyarakat adalah kenapa RUU perampasan aset begitu ditakuti dan selalu jalan di tempat ketika di DPR? Jawabannya sangat transparan dan tidak perlu ditutup-tutupi, yaitu banyak pejabat dan politisi yang panik. Katanya seperti itu, teman-teman. Kabar yang beredar di internet, di media sosial. Teman-teman, selama ini DPR selalu bergeming setiap kali ditagih untuk menyelesaikan RUU ini. Alasan yang mereka lontarkan selalu sama, berputar-putar. Masih dalam kajian akademis, perlu mendengar masukan masyarakat, atau khawatir melanggar hak asasi manusia. Namun, bagi kita masyarakat awam, itu semua hanyalah alasan omong kosong untuk menutup-nutupi rasa takutnya. Teman-teman, aturan perampasan aset sangat berbeda dengan hukum biasa. Senjata ini bekerja memburu hartanya, bukan sekedar orangnya. Dalam aturan ini berlaku mekanisme yang dinamakan pembuktian terbalik. Teman-teman, ketika parlemen dengan sengaja menunda-nunda pembahasan aturan penting ini, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki wewenang konstitusional, susah sekali ngomongnya, untuk mengambil tindakan tegas. Penerbitan Perpu adalah langkah memotong kompas untuk menyelamatkan uang rakyat dari kebuntuan politik. Teman-teman, banyak ahli hukum akan berdebat panjang mengenai syarat formal atau kriteria kegentingan yang memaksa untuk menerbitkan sebuah Perpu. Namun dari kacamata masyarakat awam, kegentingan nasional itu sangat nyata. Yang pertama, teman-teman, kebocoran anggaran negara terus terjadi setiap hari. Negara kehilangan triliun rupiah, seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan uang itu, teman-teman. Hukum kita terlalu rahma dan terlalu kompromi terhadap penjahat berdasi. Menerbitkan Perpu perampasan aset adalah bukti nyata keberanian pimpinan nasional. Ini menunjukkan bahwa kedaulatan negara dan keselamatan uang rakyat berada jauh di atas kompromi politik meja makan. Teman-teman, bagaimana cara melacak harta koruptor yang disembunyikan secara canggih? Kita semua tahu, teman-teman, koruptor zaman sekarang tidak lagi menyimpan uang tunai di bawah kasur. Mereka
menyembunyikan harta dalam bentuk saham, bentuk kripto, bentuk properti mewah, hingga rekening rahasia di luar negeri. Dalam mengeksekusi aturan ini, pemerintah tidak bekerja secara manual. Negara mengandalkan integrasi sistem intelijen keuangan seperti PPATK, Ditjen Pajak, serta kerjasama pertukaran data keuangan internasional. Begitu ada aliran dana mencurigakan atau lonjakan kekayaan tidak wajar, petugas bisa langsung membekukan dan menyita aset tersebut tanpa harus menunggu proses sidang pidana yang bertahun-tahun. Teman-teman, apakah aturan ini rawan dijadikan alat politik untuk menyerang lawan? Keraguan ini sangat wajar, teman-teman, mengingat sejarah penegakan hukum di Indonesia yang sering dinilai tebang pilih. Namun, mekanisme perampasan aset modern berfokus pada sifat asetnya, bukan pada figur politiknya. Artinya, yang dibuktikan di pengadilan adalah asal-usul hartanya. Selama seorang pejabat atau politisi bisa membuktikan hartanya didapat dari bisnis atau dari warisan yang sah, tidak akan ada aset yang disita. Lawan politik maupun kawan politik akan diperlakukan sama persis di mata hukum. Teman-teman, seperti itulah penjelasan opini yang ada di internet. Teman-teman, saya hanya membacakan dan saya hanya beropini apa yang saya pikirkan dengan cara baik, tidak provokasi, tidak menghasut, dan saya selalu menggaungkan narasi persatuan melalui channel ini. Teman-teman, mari kita cintai negara kita bersatu, kita jaga, kita bentengi para pejabat-pejabat yang bersih. Saya masih optimis, di Gedung Senayan itu masih banyak dewan-dewan yang terhormat yang bekerja tulus demi rakyat, masih banyak pejabat-pejabat yang bekerja tulus demi rakyat, masih banyak aparat-aparat negara yang bekerja sangat tulus untuk rakyat. Teman-teman, terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time. Merdeka, merdeka, merdeka.